Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber. Joshua di semesta. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya baru bangun tidur ya. Alhamdulillah. Dan Kiai Haji Ma'ruf Amin itu relatif selamat ya dari cacian rakyat Indonesia. Beda dengan Pak Jokowi sebagai presiden, justru secara berkelakar Kiai Ma'ruf Amin justru bercanda terlalu lama tanggal 20 Oktober itu. Kalau bisa lebih cepat lebih baik. Itu bercanda. Kata-katanya bersayap ya. Seorang Ma'ruf Amin itu pun ingat tanggal 20 ya. Dan kaum civil society itu sudah menanti ya, selesai tanggal 20 maka mereka akan minta ya aparat untuk menyeret Jokowi dan mengadili Jokowi karena dosa-dosa politiknya ya. Sementara Kiai Amin Ma'ruf Amin itu dilibatkan dalam poster pun tidak ya, ucapan terima kasih guru bangsa gitu. Yang ada sekarang adalah foto gambar dari Jokowi dan istrinya Iriana. Terima kasih guru bangsa. Ya. Jadi itu menunjukkan yang bekerja kemarin, gitu, dalam pemerintahan sebagai presiden adalah Jokowi dan istrinya. Itu menunjukkan semangat kekeluargaan, semangat dinasti itu memang betul-betul kental. Ya, pengikut-pengikutnya pun mengucapkan Jokowi sebagai guru bangsa itu adalah Jokowi dan istrinya di poster itu. Sementara Ma'ruf Amin tidak diajak, padahal secara formal Ma'ruf Amin adalah wakil presiden Jokowi. Harusnya Jokowi dan Ma'ruf Amin itu spanduknya itu. Tapi teman saya bilang yang spanduk besar di Monas itu yang dia lihat itu nggak ada Ma'ruf Amin, tapi adanya Jokowi, Prabowo dan Gibran. Coba. Jadi itu caranya Allah menyelamatkan Ma'ruf Amin ya, yang selama 5 tahun terakhir memang betul-betul luput, seolah-olah luput ya dari sasaran kecaman netizen itu. Semua kecaman diberikan kepada Jokowi. Sementara wakil presidennya itu aman ya. Itu menunjukkan Kiai Ma'ruf Amin sebagai politisi, dia main dengan cara yang cantik, yang canggih. Nah kita lihat sementara Gibran sebelum dilantik pun ya, itu sudah diterpa kasus macam-macam ya, kasus bersama pamannya ya, dia terlibat di situ. Setidak-tidaknya diuntungkan dengan putusan 90 Mahkamah Konstitusi 16 Oktober hari Senin 2023 yang memungkinkan dia lolos menjadi bakal calon presiden. Dan kemudian dia dikecam dengan keras yang mungkin kecaman itu akan melekat abadi di hati bangsa Indonesia. Kecaman yang dilontarkan oleh media ternama di Indonesia yang memiliki kredibilitas tinggi, yaitu Tempo, dengan mengatakan
Gibran adalah anak haram konstitusi karena putusan Mahkamah Konstitusi hari Senin 16 Oktober 2023 itu yang direkayasa oleh pamannya Anwar Usman dan kemudian terbukti ya, setelah Mahkamah Konstitusi, setelah Mahkamah MK itu bersidang, terbukti Mahkamah Anwar Usman bersalah melakukan pelanggaran etik dan dipecat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi. Dan belum pun jadi wakil presiden secara resmi, itu langsung menjadi sasaran tembak yang luar biasa dari netizen itu. Soal kasus yang kemudian dimunculkan, aib-aib di masa lalu di akun Fufu Fafa yang katanya milik Gibran, tapi oleh Gibran sendiri diakui bukan miliknya. Ya memang orang yang bohong tidak selalu mengakui kebohongan yang dia lakukan. Dan kita melihat fenomena Ma'ruf Amin tentu mengejutkan karena dikontraskan ya. Ma'ruf Amin dengan Gibran seperti langit dan bumi, sama-sama sebagai wakil presiden ya. Sementara tanggal 20 selalu dinanti-nanti oleh masyarakat, setidak-tidaknya oleh orang-orang yang kritis terhadap pemerintahan selama 5 tahun terakhir yang justru menimbulkan banyak persoalan. Demokrasi mundur, ekonomi mundur, tidak jadi meroket, dan etika itu sama sekali dihancurkan ya. Tidak ada etika, tidak ada kejujuran. Yang ada adalah kita selalu menghirup udara kebohongan yang dihembuskan oleh elit-elit di negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000. 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, plafonnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Masya Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterahkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada ya. itu, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat lah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya situ tuh. Malam-malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang. Lantai 2
dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.